Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya mau sedikit berbagi terkait dengan alasan saya kenapa mau kuliah di Universitas Brawijaya Malang dan juga motivasi apa sih yang saya punya untuk kuliah di sini gitu ya. Sebelum lanjut videonya, ayo dukung channel YouTube kami dengan klik tombol subscribe bagi yang belum. Aktifkan lonceng notifikasinya juga supaya kalian tidak tinggal update video-video dari kami. Assalamualaikum teman-teman, kenalin namaku Wafi Rohadatul Ais, biasa dipanggil Wafi, dari Universitas Brawijaya Malang, jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan, Fakultas Pertanian, angkatan 2017. Nah, sekarang sedang memasuki ke semester 7 dan mohon doanya karena memang sedang mempersiapkan tugas akhir. Nama saya Kevin Hanasi Caksono. Saya alumni Universitas Brawijaya, jurusan Teknik Elektro, angkatan 2015. Perkenalkan, nama saya Rana Zahra Mafuzah dari jurusan Kimia Universitas Brawijaya angkatan 2019. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman semua. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Ketemu lagi nih Mas Bro, Mbak Sis kita di channel YouTube ini. Video kali ini disajikan bincang ringan seputar kampus di Indonesia. Nah, kalau misalnya kita ngomongin tentang Universitas Brawijaya, mungkin yang teman-teman ingat adalah lokasinya ada di Malang gitu ya. Nah, ini mungkin aku mau jelasin sedikit terkait UB, bahwa sebenarnya UB itu betul ada di tengah-tengah kota Malang, dan juga UB itu punya 16 fakultas teman-teman. 16 fakultas itu sudah termasuk S1 dan juga vokasi. Jadi 16 fakultas itu terbagi menjadi 4 rayon. Ada rayon kesehatan, agrokompleks, kemudian ada eksak dan juga soshum gitu. Nah, kebetulan di tahun ini UB itu buka prodi baru. Jadi ada yang namanya prodi aktuaria yang mana dia ada di Fakultas MIPA. Kemudian ada juga prodi kehutanan yang ada di Fakultas Pertanian gitu. Nah, mungkin kalau sebenarnya teman-teman tahu nih bahwasannya UB itu merupakan universitas yang mungkin minatnya itu terbanyak ya dari tahun ke tahun gitu. Buktinya UB itu mampu menerima mahasiswa baru 10 sampai 14 ribu mahasiswa gitu. Jadi memang terkenalnya seperti itu. Universitas Brawijaya adalah universitas negeri yang terletak di daerah Jawa Timur, tepatnya di Kota Malang. Universitas Brawijaya ini belakangan ini namanya terdengar sangat banyak di kalangan calon mahasiswa baru dan guru-guru SMA karena Universitas Brawijaya ini mulai memasuki ranking universitas terbaik di Indonesia. Dan juga Universitas Brawijaya membuka kuota calon mahasiswa baru yang sangat besar. Jadi untuk para calon mahasiswa baru yang ingin berkuliah di universitas negeri bisa mendaftarkan dirinya ke Universitas Brawijaya. Universitas Brawijaya adalah salah satu kampus negeri di Kota Malang. Suasana Kota Malang sendiri, seperti yang teman-teman tahu, cukup dingin, khususnya di tengah-tengah tahun. Itu suhu bisa mencapai 18 derajat. Uh, kita sampai menyebutnya dengan musim maba karena biasanya suhu-suhu segitu terjadi saat penerimaan mahasiswa baru. Saya sendiri punya penilaian untuk Kota Malang, yaitu kota dengan nuansa desa karena suasananya yang sangat mengenakan dan menyejukkan. Selama saya berkuliah di jurusan Teknik Elektro Universitas Brawijaya, saya merasa mahasiswa Universitas Brawijaya, khususnya Teknik Elektro, sangat aktif di bidang akademis maupun non-akademis. Di bidang akademis sendiri, mahasiswa Teknik Elektro aktif bekerja sama untuk memajukan jurusan Universitas Teknik Elektro dengan cara mengikuti lomba-lomba seperti PKM, PIMNAS, dan karya tulis, atau lomba-lomba yang membuat alat-alat seperti penemuan-penemuan baru yang diikutkan lomba di luar negeri ataupun di dalam negeri. Di bidang non-akademis sendiri, kita biasanya mengadakan acara di setiap hari Sabtu, khususnya pada saat mahasiswa baru. Kita mengadakan acara setiap hari Sabtu, di mana di situ kita dilatih untuk bisa
mengemukakan pendapat di tempat umum, cara berargumen yang baik dan benar, dan bagaimana cara mempertahankan pendapat kita itu sendiri. Seperti itu. Kesan pertama saya berkuliah di Universitas Brawijaya adalah takjub, karena Universitas Brawijaya memiliki fasilitas yang cukup dan sangat lengkap, baik dari perpusnya, laboratoriumnya, semuanya sangat lengkap, dan itu sangat ramah untuk kita para mahasiswa yang dari dalam maupun luar daerah Jawa ini. Jadi untuk para mahasiswa yang merantau itu tidak perlu takut karena kondisinya sangat welcome. Para mahasiswa di sana sangat merangkul kita agar kita bisa beradaptasi dengan baik dan belajar budaya-budaya baru begitu. Kemudian di kondisi eksternalnya itu dia cukup bersahabat bagi kita para mahasiswa karena biaya yang dibutuhkan untuk hidup tidak terlalu mahal, karena mulai dari makanan, pakaian, segalanya itu cukup murah bagi para mahasiswa gitu. Jadi pada betah nih kuliah di Malang. Nah, kalau misalnya ngomongin terkait dengan pengalaman yang menarik, mungkin yang mau saya bagikan adalah terkait di bidang akademik dan juga di organisasinya gitu. Kalau misalnya di akademik nih, kalau saya ketika masuk ke semester 1 itu masih sedikit shock ya, karena memang konsep pembelajarannya di sini, di perkuliahan, khususnya di Brawijaya, kita dituntut untuk bisa mandiri, mencari materi sendiri gitu. Terus juga kita diasah nih, terkait dengan bahasa Inggrisnya. Jadi memang pembelajarannya itu ada juga internasionalnya, jadi memang dibiasakan untuk bahasa-bahasa asing itu. Terus kalau untuk pengalaman organisasi, kebetulan saya sejak semester 1 itu banyak mengikuti organisasi, baik di kepanitiaan maupun di organisasi terikat gitu ya. Dari di lingkup fakultas, lingkup jurusan, terus juga lingkup pusat, lingkup universitas maksudnya gitu. Dan pengalamannya memang cukup menarik karena kita pasti punya banyak relasi gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita mencoba untuk ikut organisasi di eksternal kampus gitu, atau juga mungkin bisa ikut komunitas, terus ikut di ranah yang di pusatnya, di universitasnya. Itu kita bisa ketemu dengan teman-teman lintas fakultas lain gitu. Jadi kita tahu cerita mereka di fakultasnya itu seperti apa gitu. Jadi rasanya itu campur aduk yang nggak bisa saya jelaskan secara mendetail itu. Yang pasti udah memasuki semester 7 ini rasanya udah cukup banyak pengalaman yang saya coba. Mungkin yang kurang kalau misalnya dari saya itu adalah dalam mengikuti perlombaan. Nah sebenarnya buat temen-temen nih yang suka banget ikut perlombaan, di perkuliahan itu banyak banget seabrek gitu ya, bahkan nggak bisa dihitung dalam hitungan jari, itu perlombaan tuh banyak banget gitu. Cuma memang buat teman-teman yang mau ikut dan bisa mengatur waktu, itu wajib lah buat ikutan, karena menjadi salah satu pengalaman terbaru mungkin ya buat ikutan perlombaan di lingkup perkuliahan gitu. Jadi mungkin itu sih pengalaman yang bisa saya bagikan terkait di kuliah Universitas Brawijaya. Alasan kenapa kalian harus berkuliah di Universitas Brawijaya nih. 1. Universitas Brawijaya memiliki kuota penerimaan mahasiswa baru yang sangat besar. Jadi kalian gak usah khawatir, tapi kalian juga harus tetap belajar. Karena tidak hanya kalian yang ingin mendaftarkan dirinya, tetapi banyak orang di luar sana yang mau mendaftarkan dirinya ke Universitas Brawijaya. Kedua, Universitas Brawijaya memiliki jurusan-jurusan yang cukup lengkap. Walaupun ada beberapa jurusan yang tidak ada, tetapi Universitas Brawijaya mencoba memperbarui setiap tahunnya. Jadi pasti mengeluarkan jurusan-jurusan yang baru gitu. Ketiga, Universitas Brawijaya memiliki fasilitas yang cukup lengkap. Mulai dari perpustakaan, mulai dari laboratorium, ada hotel, ada tempat olahraga, ada gor, masih banyak lagi di sana.
Pokoknya kalian tidak perlu khawatir akan kekurangan fasilitas. Universitas Brawijaya menyervis kita dengan baik. Yang terakhir, Universitas Brawijaya memiliki biaya hidup yang cukup murah lingkungannya ya, karena makanan di sana murah, pakaiannya murah, jadi kalian nggak perlu terlalu membebani orang tua kalian tentang biaya hidup gitu, jadi kalian bisa hemat. Oke? Menurut saya Universitas Brawijaya bisa menjadi pertimbangan buat teman-teman sebagai pilihan kampusnya, dikarenakan yang seperti tadi saya bilang, suasananya sangat asik untuk belajar karena dia letaknya di Kota Malang dan suasananya masih suasana pedesaan, menyejukkan. Lalu jika teman-teman ingin ikut lomba, Universitas Brawijaya sangat support mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti lomba, khususnya PIMNAS. Kita memiliki track record bagus di PIMNAS karena kita pernah menang 5 kali berturut-turut dan lomba-lomba lainnya. Tapi semua itu kembali kepada pilihan teman-teman masing-masing. Kalau untuk alasan sebenarnya yang pertama adalah saya suka hal yang baru ya. Karena gini, karena kan saya memang asalnya dari Bogor, kemudian pengen menuntut ilmu jauh dari orang tua, jadi pengen mencoba hal-hal yang baru karena kan ya pasti lingkungannya juga berbeda, budaya juga berbeda. Nah, itu menuntut saya untuk lebih mandiri. Itu yang pertama. Kemudian karena memang di Universitas Brawijaya, khususnya di Fakultas Pertanian ini punya kurikulum yang bagus menurut saya ya, dan juga memang punya track record. Jadi track record Universitas Brawijaya itu dalam prestasinya itu cukup banyak teman-teman. Salah satu contohnya adalah PIMNAS. PIMNAS itu merupakan perlombaan ajang nasional, yang mana itu merupakan ajang yang cukup diminati banyak mahasiswa gitu ya, khususnya di universitas negeri gitu. Jadi makanya saya mau mencoba di universitas yang memang dia itu punya prestasi gitu. Nah, itu merupakan salah satu motivasi saya dan alasan saya kenapa mau kuliah di Brawijaya. Kemudian mungkin alasan yang terakhir ya, itu adalah karena biaya hidup di sini murah gitu. Bahkan kalau misalnya teman-teman tahu nih, dengan 20.000 aja itu kita bisa makan dalam sehari gitu kan. Jadi makanya dengan uang yang orang tua beri, uang saku yang dari orang tua itu bisa kita sisihkan dan bisa kita tabung gitu per bulannya. Itu ya menjadi salah satu motivasi saya dan alasan saya buat kuliah di sana gitu. Oke, jadi tetap semangat buat kalian semua. Jangan lupa belajar karena itu adalah kunci utama untuk kalian, dan berdoa itu sangat penting. Jika ada yang gagal tahun ini, jangan kecewa karena percayalah, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selalu memberikan skenario yang baik untuk kalian ke depannya, dan itu sangat baik untuk kalian. Jadi tetap semangat. Dan untuk kalian yang udah keterima di universitas, selamat, dan jangan menyia-nyiakan kesempatan kalian itu untuk bermain-main. Jadi kuliah tuh bukan main-main. Dari awal kalian masuk itu kalian gak bisa main-main gitu aja, karena itu sangat menentukan kalian ke depannya. Jadi jangan pernah main-main dan selalu belajar dengan giat. Nah, mungkin pesan buat teman-teman yang sekarang sudah diterima, baik itu SNM maupun SBM dan mungkin nanti mandiri, dimanapun universitasnya, maksimalkan di sana. Jangan hanya kuliah saja, tapi explore lebih dalam, entah itu ikut organisasi, perlombaan, atau mungkin ikut kegiatan-kegiatan lainnya gitu ya. Dan jangan lupa untuk meminta doa restu dari guru dan juga orang tua, karena biasanya pilihan kita itu merupakan pilihan terbaik jika memang ada doa-doa dari langit, yaitu doa-doa dari orang tua dan juga dari guru kita. Mungkin itu aja. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak video ini. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai.
Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like dan komen di bawah. Serta share juga videonya sebanyak-banyaknya, supaya manfaat video ini tidak hanya berhenti di kamu. See you on next video, Mas Bro, Mbak Sis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.